Setelah tendangan ini, Best Similok juga menyadari sesuatu yang aneh tentang Qin Yichen. Dalam hal dewa liar biasa, Qin Yichen bukan lagi dewa liar. Setidaknya dia bisa disebut dewa dalam arti sebenarnya. Karena dia telah menguasai lebih dari satu aspek aturan dunia, dia bukan lagi dewa liar jika dia lolos dari salah satu aturan dunia. Tapi dewa bumi, dewa liar, dewa bumi, dewa langit, dewa-dewa. Meskipun ini lebih sederhana daripada pembagian kekuatan besar di dunia fana, setiap langkah sangat berbeda, dan perbedaannya sangat besar. Menjadi dewa liar sudah menjadi jenius tanpa 1 dari 10.000, dan dewa bumi adalah 1 dari 10.000 di antara dewa-dewa liar. Sangat sulit untuk memahami aturan dunia, dan banyak orang tidak dapat melakukannya sepanjang hidup mereka. Ambil contoh Best Similok sendiri, dia hanya samar-samar melihat penggunaan beberapa aturan dunia, tetapi dia tidak sepenuhnya memahaminya. Di hadapan Tuhan yang benar, sarananya akan ditekan di mana-mana. Tapi bakat terbatas Best Similok sendiri tidak bisa mengambil langkah ini. Terperangkap di depan alam dewa liar, dia hanya bisa memilih ksatria, dan dia hanya bisa menjadi ksatria, yang ditentukan oleh darahnya. Tapi Qin Yichen sekarang ingin mengatakan bahwa dia benar-benar memiliki kekuatan dewa bumi, tetapi bukan itu masalahnya. Apakah itu tingkat penguasaan aturan dunia, atau bahkan tingkat pemahaman aturan dunia, itu tidak sebanding dengan Best Similok. Ini adalah teka-teki besar bagi Best Similok. Mengapa dia menguasai aturan dunia yang berbeda, tetapi tidak dapat menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya? Identitas macam apa kamu? Kali ini, Best Similok tidak menunjukkan belas kasihan dan meninju di depannya, menyebabkan riak di udara. Saat berikutnya, Qin Yichen memuntahkan darah dan terbang keluar. Ada suara angin kencang di telinganya, dan Qin Yichen hanya merasakan sakit di wajahnya. Rasa sakit seperti ini sudah lama tidak ditemui. Meskipun tubuh dewa cukup kuat, Qin Yichen masih merasakan sakit yang tak tertahankan di bawah pukulan Best Similok. Orang di depannya menyusut dengan cepat dengan kecepatan yang menakutkan, dan Qin Yichen tahu bahwa dia telah tersingkir. Naik lagi. Ketika pertanyaan ini muncul di benaknya, hati Qin Yichen bermartabat. Sekarang perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak tidak lagi perlu dijelaskan dengan kata-kata. Kekalahannya dan ditinju begitu jauh adalah bukti terbaik dari kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak. Selain Best Similok, ada ratusan orang yang semuanya elit yang dipilih oleh Mahkamah Agung. Begitu mereka bergabung, konsekuensinya akan menjadi bencana. Melarikan diri. Kemana Anda bisa melarikan diri? Mahkamah Agung sangat termotivasi untuk membunuh. Apapun yang terjadi, itu pasti akan memotong rumput dan akarnya sendiri. Apakah itu diri mereka sendiri atau kuil penguasa cahaya, mereka harus melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Mengakui kekalahan. Dengan mengkhianati pengikutnya, dia mendapatkan kembali kesempatan untuk bertahan hidup di dunia ini. Meskipun dia malu, dia masih memiliki setidaknya kesempatan yang lemah. Qin Yichen memejamkan mata, dan dalam rasa sakit, potongan-potongan keberadaan kuil Lord Cahaya muncul di dalam hatinya. Pada saat itu, Qin Yichen memikirkan banyak hal dan melihat banyak hal. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa lega. Meraih keras ke samping, seolah-olah meraih tali. Tubuh Qin Yichen berhenti dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mengambil napas dalam-dalam, Qin Yichen menatap Best Similok lagi, dengan sedikit keraguan dalam nada suaranya. Siapa aku? Tuan Cahaya. Dengan dedikasinya saat ini pada kuil penguasa cahaya, saya khawatir bahkan orang percaya yang paling biasa pun tidak dapat menandinginya. Untuk mempromosikan ajaran kuil penguasa cahaya, Sai Lao akan selalu berada di jalan untuk berkhotbah kecuali dia memiliki sesuatu untuk dipilih, dan kecuali dia memerintahkannya untuk kembali. Matt, untuk kuil penguasa cahaya, melepaskan identitas aslinya dan memilih untuk muncul di kuil penguasa cahaya sebagai senjata sederhana. Agar Ares, Dewa Perang, tidak menyalahkan kuil Dewa Cahaya. Tuhan Cahaya. Untuk menumbuhkan pembantu yang cukup dan kredibel untuk kuil penguasa cahaya, Fatih telah menghabiskan 4 tahun sejak Qin Yichen mundur. Dan dia bahkan belum menyentuh setetes anggur pun. Pada hari ketika tugas membesarkan monster selesai, minumlah yang cukup. Selain mereka, ada banyak orang percaya yang melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Hanya Qin Yichen yang berkontribusi sangat sedikit pada kuil penguasa cahaya. Qin Yichen tersenyum santai. Dengan apa yang telah saya lakukan sejauh ini, saya khawatir saya tidak layak untuk kata Lord of Light. Menatap Best Similok lagi, mata Qin Yichen berangsur-angsur menjadi jelas karena kebingungan. Aku, Qin Yichen, akan mengambil tanggung jawab penguasa cahaya di masa depan, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diriku sendiri. Sejak meninggalkan pengadilan 3000 dao, mata Qin Yichen jarang, penuh dengan niat bertarung. Berapa banyak perbedaan antara ikatannya sendiri di dunia ini dan pengadilan 3000 dao? Apakah mungkin untuk mengecewakan teman-teman di sekitar Anda agar tidak mengecewakan mantan pasangan? Qin Yichen tidak pernah memikirkannya atau merasa seperti itu. Hanya saja dia disesatkan dan disalahpahami oleh Athena. Dia merasa bahwa puncak dunia ini akan segera tercapai, jadi tidak masalah.
Tapi hari ini, sekali lagi menempatkan kebenaran di depannya, Qin Yichen akhirnya melihatnya dengan jelas. Sekarang sulit baginya untuk melawan bahkan seorang ksatria puncak, apalagi menjadi dewa. Ini pasti akan menjadi jalan yang panjang. Dalam proses ini, tidak mungkin baginya untuk tidak berhubungan dengan orang-orang di dunia ini. Satu-satunya hal yang membuat Qin Yichen merasa beruntung adalah bahwa meskipun dia tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh penguasa cahaya, orang-orang percaya ini tidak meninggalkannya atau menegurnya. Seperti sekelompok besar saudara dan teman. Mereka tidak pernah banyak bicara, hanya menunggu hari ketika transformasi terjadi, dan sampai hari itu, diam-diam melakukan apa yang mereka bisa. Qin Yichen membuka telapak tangannya, dan di telapak tangannya, aura hitam diam-diam berkumpul. Menatap Besi Milok, Qin Yichen menyeka darah dari sudut mulutnya dan mengangkat kepalanya. Ya, aku pernah bertaruh dengan Tia Dao sebelumnya, dan sekarang aku akan bertaruh denganmu lagi. Benda di tanganku ini disebut Yin Yang Dao Ball. Aku tidak yakin seberapa kuatnya itu, karena itu adalah sesuatu yang baru saja dibuat. Dengan cara ini, kamu bisa memilih untuk bersembunyi atau tidak. Jika aku kalah, kamu akan mengambil kepalanya. Proposal mendadak seperti itu membuat Besi Miloke tertawa terbahak-bahak. Tuan Guang, apakah Anda bingung dengan saya? Sekarang kamu hanya memiliki satu kesempatan untuk memilih, dan itu adalah menundukkan kepalamu ke Mahkamah Agung. Jika tidak, aku hanya bisa berusaha untuk menyimpan seluruh mayat untukmu. Di telapak tangan Qin Yichen, keraguanlah yang mengganggunya setelah dia datang ke dunia ini. Sekarang, dengan bantuan metode lengkap, Qin Yichen akhirnya dapat mereproduksi kekuatan gerakan ini. Mengangkat tangannya, Qin Yichen menuangkan aura seputih salju ke dalam tinta. Dalam sekejap, situasinya berubah, dan angin bertiup.